gestur pemerintah pusat kayak melakukan sentralisasi di dalam desentralisasi gitu. Kita meng-highlight yang masalah Omnibus Law tadi. Seperti yang kita tahu, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah banyak menimbulkan protes ya dari kalangan serikat pekerja. Yang lebih mengkhawatirkan, pejabat kepala daerah sekarang ditunjuk langsung oleh pusat, jadi bukan dipilih secara langsung oleh rakyat. Semua proyek ataupun rencana-rencana di daerah akan menjadi keputusan pusat. Menurut kalian video yang tadi kita tonton tuh tentang Omnibus Law kan ya? Menurut kalian tuh bisa jadi nggak sih kayak sebagai salah satu gestur pemerintah pusat kayak melakukan sentralisasi di dalam desentralisasi gitu? Soalnya kayak meski kita kan udah menjalankan desentralisasi ini sejak pasca reformasi kan ya, ini kan termasuk kayak salah satu nilai utamanya pasca reformasi gitu, bahwa dulu pas otoritarian kita sentralisasi, kemudian desentralisasi itu dilakukan biar pemerintah itu lebih dekat ke masyarakatnya, biar mereka lebih inklusif gitulah dalam menangani kita gitu. Tapi ternyata makin kesini makin kita lihat ya, setelah 2 dekade ya, sekarang di rezimnya Pak Prabowo, apalagi dari rezimnya Pak Jokowi sih sebenarnya, kayak mulai ada Omnibus Law yang kemudian ada UU Pemda, kemudian juga penempatan PJ-PJ gubernur itu kayak, bahkan kemarin yang terakhir ya, yang paling bikin fishy dan suspicious itu kan waktu Pak Prabowo manggil para pengurus-pengurus daerah ya buat ketemu di mana sih militer itu, di Magelang, iya di Magelang. Itu kayak kan sempat bikin kita khawatir gitu, apa ini jangan-jangan sebuah gertakan gitu, biar mereka tuh satu suara, biar nggak ada yang melawan status quo gitu. Menurut kalian sendiri gimana? Baik, mengenai isu sentralisasi di dalam desentralisasi sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya meng-highlight yang masalah Omnibus Law tadi. Seperti yang kita tahu, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah banyak menimbulkan protes ya dari kalangan serikat pekerja, kalangan buruh, sampai kemarin juga heboh persoalan dalih efisiensi investasi, tapi justru di dalamnya ada pemindahan prosedur yang sebenarnya harusnya di daerah dipindahkan ke pusat. Terutama ini soal perizinan dan soal lingkungan. Jadi ini juga yang membuat orang-orang itu bertanya-tanya tentang apakah otonomi daerah itu masih ada atau sudah dipindahkan ke pusat. Jadi sebenarnya ini tuh bukan hanya persoalan teknis, tapi ini persoalan siapa yang berkuasa sebenarnya di sini. Dan kita bertanya lagi, apakah pemerintah daerah ini sebagai perencana atau eksekutor? Karena perannya itu justru sekarang sudah tidak jelas gitu, tumpang tindih jadinya. Yang lebih mengkhawatirkan, pejabat kepala daerah sekarang ditunjuk langsung oleh pusat, jadi bukan dipilih secara langsung oleh rakyat. Bahkan menjelang pemilu 2024 ini, lebih dari 200 daerah di Indonesia dipimpin oleh PJ. Nah, PJ ini mereka tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki pertanggungjawaban yang bisa dipertanyakan oleh rakyat. Justru mereka hanya berfokus pada satu daerah saja, yaitu di Jakarta saja. Penunjukan pejabat atau PJ kepala daerah oleh pemerintah pusat menciptakan celah serius dalam prinsip demokrasi lokal. Ketika lebih dari 200 daerah di Indonesia dipimpin oleh pejabat yang tidak dipilih rakyat, maka legitimasi politik mereka akan menjadi lemah.
Mereka tidak lahir dari mandat pemilu, melainkan keputusan dari elit pusat. Akibatnya, prioritas kebijakan kerap lebih mencerminkan kepentingan pusat ketimbang kebutuhan lokal. Situasi ini memperkuat kontrol vertikal dan memiliki semangat otonomi daerah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, karena rakyat kehilangan hak menentukan siapa yang memimpin wilayah mereka sendiri. Dalam video ini membahas secara khusus bagaimana 200 lebih wilayah Indonesia dipimpin oleh PJ atau pejabat alias kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, dan menyoroti isu mengenai netralitas dan akuntabilitas politik dalam konteks Pilkada 2024. Selain pejabat-pejabat daerah yang ditentukan oleh pusat, proyek-proyek daerah juga pun terpinggirkan karena dari pusat ingin mendahulukan prioritas-prioritas proyek-proyek yang memang ingin dibangun oleh pusat seperti pembangunan jalan tol, lalu pembangunan kawasan-kawasan industri yang mungkin itu bukan menjadi prioritas utama dari pembangunan proyek daerah, karena mungkin di daerah ingin membangun prioritasnya sendiri seperti pembangunan jembatan atau infrastruktur yang lain yang lebih dibutuhkan oleh daerah. Nah, seperti yang dikatakan tadi, proses desentralisasi ini akan menjadi sentralisasi yang semua proyek ataupun rencana-rencana di daerah akan menjadi keputusan pusat. Desentralisasi seharusnya menjadi alat demokrasi itu sendiri, yang dimana rakyat-rakyat di daerah pun bisa mengatur dan menilai nasib serta apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyat di daerah itu sendiri. Revisi UU Otonomi Khusus Papua memungkinkan pemerintah pusat membentuk daerah otonomi baru atau DOB tanpa persetujuan atau keterlibatan masyarakat lokal. Proses ini dilakukan secara sepihak tanpa konsultasi berarti dengan masyarakat adat atau Pemda setempat. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya mencerminkan desentralisasi justru menjadi bentuk baru sentralisasi. DOB di Papua lebih tampak sebagai proyek politik dari pusat, bukan hasil aspirasi dari rakyat. Ini membuktikan kekhawatiran akan marginalisasi masyarakat adat dan pelemahan demokrasi lokal. Menurut kalian, adanya upaya sentralisasi di tengah desentralisasi itu bahaya nggak sih? Tiket ya? Ada. Menurut aku sih, kalau ada sentralisasi di dalam desentralisasi, apalagi kayak di Indonesia ini ya, yang plural dan emang butuh representasi yang adil gitu, merata dan setara. Tentunya sentralisasi di dalam desentralisasi ini bakal berujung di kayak demokrasi yang kosong. Sepakat. Desentralisasi bukan hanya soal administrasi. Ia adalah janji demokrasi lokal yang seharusnya selalu kita jaga. Kita butuh ruang politik yang benar-benar memberikan kekuasaan pada rakyat di bawah. Karena tanpa itu, desentralisasi hanyalah topeng dari sentralisasi yang lebih licik. Jika kekuasaan hanya bergeser bentuk tanpa berpindah tangan, maka rakyat tetap menjadi penonton. Kita tidak butuh lebih banyak birokrasi ini itu. Kita hanya butuh lebih banyak kedaulatan lokal. Desentralisasi sejatinya bukan sekedar pemekaran wilayah,
tapi pemekaran kesempatan untuk didengar, untuk menentukan, dan untuk berdaulat atas tanah mereka sendiri. Karena demokrasi yang tumbuh dari bawah jauh lebih kokoh daripada dijatuhkan dari atas.